Halo guys, welcome back to Geng Cuan. Hai guys, untuk konten hari ini gue udah mempersiapkan dengan baik. Kalau kalian bisa lihat dari warna baju gue. Dan kalau gue mengeluarkan ini, berarti kita bakal bahas apa? Ya betul banget guys, kita bakal bahas Taylor Swift tentang Yang Red. Tapi bukan full album Red-nya. Di sini gue bakal bahas lagu dia yang All Too Well. Yang seperti kalian tahu, Taylor Swift itu drop All Too Well yang 10 minutes versions. Dan gue bakal bahas dari lirik lagunya dan juga videonya. Tapi ini versi gue gitu ya. Kalau ada yang kurang atau kalian mau tambahin, boleh banget tulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tau dulu kalau gue tuh udah really big fan of her, of Taylor Swift, of course. Dari gue SMA, gue tuh udah secinta itu sama dia. Apalagi pas dia drop album Red, itu kayak literally album galau banget. Dan dari dulu gue tuh emang udah selalu nentapin kalau lagu All Too Well itu lagu tergalau. Dan gue tuh pas pertama kali dengerin album Red yang All Too Well, yang lagu All Too Well tuh gue kayak aduh gila sih. Dari liriknya aja kan udah menyayat banget gitu ya kan. Sebelum itu gue juga mau nunjukin kalau gue punya album dia yang Red, tapi kasetnya itu hilang gitu sama apanya, sama kotak albumnya kan, karena waktu itu kan kayak beres-beres gitu ya, nggak tahu gue hanya menemukan ininya ya Allah. Tapi tetap aja gue punya ini. Sumpah gue beli kacamata ini karena kalian pasti tahu di video 20 itu. Iya, video 20 itu dia kan pakai kacamata ini kan. Nah, terus gue juga mau kasih tahu nih bukti gue mencintai dia gitu. Gue punya album ini guys. Ini gue punya dari yang pas dia drop album yang Red. Tapi kalau kita mau dengerin sekarang, jangan dengerin yang versi ini, tapi kita dengerin yang versi Taylor Swift. Because you know kan kenapa. Jadi kalian dengerinnya jangan versi ini, tapi versi yang Taylor Swift sekarang. Oke deh guys, langsung aja kita bakal bahas video dan lirik dari All Too Well 10 minutes versions. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan awal nih. Kalau kalian lihat di sini, ini tuh bener-bener lagi ceritain hubungan yang lagi awal-awal tuh yang manis-manis, yang aduh sweet banget deh, gula banget. Dan yang kalian tahu juga kan ini kan dirumorkan buat katanya buat si Taylor Swift dan si Jack, you know lah gitu kan, buat dia gitu kan. Dan dari rumor itu kan juga memang terlihat kalau Taylor Swift dan si Jack ini gitu, Taylor Swift dan Jack ini memang usianya terpaut jauh gitu. Nih kalian bisa lihat nih di video ini, di foto ini juga Taylor Swift dan cowoknya tuh pas mereka masih pacaran gitu nih di foto ini. Ya guys, gue mau ngasih tau kalian tuh harus ingetin lirik yang I left my scarf there in your sister house. Apa at your sister house? Left my scarf there at your sister's house and you still got it in a drawer. Even now, ingetin. Scarfnya ingetin. Dia yang ninggalin di rumah si sisternya si Jack ini ya. Kalian ingetin lirik itu, oke? Okay? Kalau di situ kan masih tetap ceritain yang manis-manis, yang awal-awal mereka masih pacaran. Aduh itu sweet banget. Dan bahkan kalau menurut kalian ya, dari video itu kalian tuh kayak berharap gue nggak mau ke bagian yang sedihnya gitu, pengen terus aja di bagian sweetnya. Tapi ternyata guys, tetap aja lagu All Too Well itu bukan lagu bucin gitu ya, bukan lagu cinta gitu, lagu jadi langsung aja kita ke bagian the first breaking glass. The first break of glass, itu deh pokoknya bagian ini, bagian awal-awal mereka udah akan awal permasalahan gitu, bagian ini guys. Nah, di awal-awal ini tuh ya guys, kalian pasti bisa ngelihat kalau si cewek atau si Sadie ini yang meranin si Taylor Swift gitu ya, si Sadie ini tuh merasa nggak nyaman dengan keadaannya gitu kan. Kalian juga bisa lihat kalau si Dylan ini, si cowok ini ya yang meranin si Dylan yang katanya si Jack yang kata si Jack ini, si Dylan ini
dia kan yang gue bilang emang usianya terpaut jauh gitu kan. Jadi kan bisa lihat kalau si Sedin itu ngerasa nggak nyaman gitu berada di situ. Ya kayak lo bayangin aja nih, lo sama cowok lo, tapi cowok lo tuh beda jauh gitu kan. Let's say usia lo masih 20 dan cowok lo 30 gitu kan di saat itu. Terus yang usia lo 20 ngobrol sama orang baru, tapi orang barunya itu usianya itu beda. Pasti lo ngerasa gimana sih, kayak gak nyaman, canggung, kayak bingung gitu ngobrolinnya apa. Kecuali misalnya lo ketemu yang beda 2 atau 3 tahun yang mungkin masih bisa-bisa gitu ya, tapi ini kayak udah beda jauh gitu. Dan kalian bisa di sini tuh si Sedi tuh ngerasa gak nyaman, apalagi di posisi yang pas si Sedinya megang tangan kan diginiin ya. Bukan masa itu aja sih sebenarnya, masa itu kayak ngerasa gak nyaman, kayak ya satu-satunya orang yang dia kenal kan si Dylan ini, tapi Dylan tuh kayak nyuekin, mau ngobrol terus sama temennya, kayak seakan-akan si Sedi tuh nggak ada gitu di situ. Bete banget nggak sih, woy? Terus guys, lanjut ya, di bagian berikutnya kan diliatin tuh scene mereka yang naik mobil, terus si Dylannya itu kayak lagi marah, dan liriknya tuh kayak gini. Sorry ya gue baca guys, karena kan masih baru, jadi ini masih belum terlalu, di otak gue masih belum terlalu nempel gitu kan. Liriknya itu adalah, and you were tossing me the car keys, F the patriarchy, keychains on the ground. We were always keeping town, and I was thinking on the drive down, anytime now he's gonna say it love, you never call it what it was. Terus gue mau nyanyi sekali lagi. And you were tossing me the car keys, fuck the patriarchy, keychains on the ground. We were always keeping town, and I was thinking on the drive down, anytime now he's gonna say it love, you never call it what it was. Like, balik lagi. Jadi lirik yang tadi itu ya guys, di sini tuh Taylor bilang kalau F the patriarchy. Jadi patriarchy itu istilahnya itu kayak cowok tuh selalu di atas perempuan gitu. Jadi cowok semua dilakuin gitu. Jadi kayak F patriarki gitu. Jadi cowoknya tuh kayak marah, F patriarki, udah lo aja yang nyetir, kayak gitu loh. Kayak F patriarki, udah lo aja yang nyetir gitu. Keychains on the ground, jadi dia kayak ngelempar keychains itu kayak kunci ya, kuncinya itu di tanah. Kayak F patriarki, lo nih yang nyetir gitu guys. Lanjut lagi yang udah F patriarki itu, he's gonna say it love, you never call it what it was. Kayak yang sekarang aja tuh bilang it was itu maksudnya kayak it was itu kayak I love you gitu, tapi si cowok ini tuh nggak pernah bilang ke si Taylor. I'm sorry Jake, si Jack itu kita asumsi Jack ya, si Jack itu nggak pernah bilang, atau si Dylan itu nggak pernah bilang I love you gitu ke si Taylor. Kayak lo ngerti kan? Oke guys, di scene berikutnya adalah bener mereka berantem tuh ya. Si Sedi tuh kayak bilang, pertama itu si cowoknya ya, si Dylan, si Jack itu bilang, kalau kayak kelihatan lagi marah sih gitu. Enggak, gue gak marah, bla bla bla. Udah deh, ribut kan mereka. Si Sedi tuh bilang kayak, lo tuh ngediemin gue, kan di situ cuma lo doang yang gue kenal, kayak gitu-gitu. Tapi cowoknya tuh nggak ngerasa. Dan si ceweknya tuh bilang, lo tuh ngediemin tangan gue. Tapi si cowoknya itu, Dylan, dia tuh bilang, enggak kok, gue bahkan nggak tahu kok gue ngelakuin itu di luar kesadaran gue gitu. Cuma masalahnya itu bukan di itu doang guys, masalahnya itu bukan berantem karena tangan doang. Masalahnya itu adalah si cowoknya tuh dia nyalahin si Sedi kayak, ya itu salah lo aja gitu, kayak perasaan lo aja, pikiran lo aja gitu deh. Mereka kayak berantem dan cowoknya itu lebih kenyalahin ke si ceweknya gitu loh, gitu. Kayak ngerti kan? Jadi gue tuh pernah baca beberapa orang tuh bilang gara-gara tangan doang. Bukan sayang, bukan tangan doang. Lo lihat dong di situ kan posisinya kayak, ya lo bayangin ya, lo lagi sama cowok lo dikenalin ke teman-temannya yang usianya tuh terpaut jauh banget sama lo ngerasa nyaman gak sih? Coba lo di posisi itu, lo ngerasa nyaman gak? Bukan masalah tangan doang gitu loh, tapi si cowoknya itu udah tahu posisinya kayak gitu, dia malah nyuekin ceweknya gitu, malah kayak keasikan ngobrol sama temen-temennya. Gak salah ngobrol sama temen-temennya, cuman berasa kayak gak ada aja ceweknya di situ gitu. Padahal harusnya
iya gimana sih ada ceweknya di situ yang ceweknya nggak terlalu kenal sama temen-temennya kan, jadi pasti perasaan itu canggung dan nggak enak gitu ya kan. Tapi di situ akhirnya si Dylan or Jack itu akhirnya minta maaf dan mereka balikan lagi. Dan lirik yang gue suka selain itu adalah ini, cause there we are again in the middle of the night, we dance around the kitchen in the refrigerator light. Kayak ya Allah, lo lucu banget, kayak lucu banget lo kayak dansa, terus lo buka kulkas gitu kan, terus kayak nari di situ, kayak oh my god lucu banget. Tapi sedih karena itu bakal jadi kenangan. Dan ternyata dari lirik itu juga ada di video ini kan, kalian bisa lihat kalau mereka tuh kayak dancing di depan pintu kulkas yang terbuka. Aduh gila lucu banget. Nah intinya ada mereka kayak balikan lagi dan ya mereka pacaran dengan yang manis-manis lagi, gula. Oke guys, lanjut lagi ke liriknya. Gue baca ya liriknya. Gak baca sih, kayak agak nyanyi ya. Jadi ya guys, maafin untuk suara gue, tapi gak apa-apa, dengerin aja ya. And there we are again when nobody had to know. You kept me like a secret, but I kept you like an oath. What a songwriter. Taylor Swift itu bisa nyanyi iya, main instrumental iya. Jangan diraguin lagi buat nulis lirik guys. Dia nulis when nobody had to know. You kept me like a secret, but I kept you like an oath. But I kept you like an oath. Artinya adalah kamu menyimpan aku seperti rahasia, tapi aku bakal menyimpan kamu seperti sumpah. Maksudnya gitu. Maksud dari you kept me like a secret, but I kept you like an oath. You kept me like a secret, but I kept you like an oath. Itu artinya kamu aja tuh tidak siap menunjukkan dunia kepadaku gitu loh. Tapi aku tuh udah siap gitu. Udah siap bersamamu gitu, udah siap berjalan bersamamu selamanya. Ngerti kan? Jadi kayak lo aja gak mau nunjukin dunia ke gue, padahal di saat itu tuh gue udah siap untuk jalan bersamamu. Itu makna dari arti itu gitu yang gue tangkep gitu sih guys. Kayak guys, gak nyampe di situ doang. Gak nyampe di situ doang ya. Taylor Swift masih pengen bikin kita nangis karena di lirik berikutnya, yang lirik ini tuh yang bikin gue broken heart waktu SMA, itu adalah maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much, maybe this thing was a masterpiece, till you thought it all out, running scared, I was there, I remember it all too well. Dan di bagian itu juga langsung ke video klip bagian breaking point, yang artinya mereka bener-bener putus di situ. Gila, kalian kayak ngebayangin gak sih, akhirnya mereka tuh putus dan si Shady-nya tuh nangis, bener-bener kayak oh my god, siapa yang gak nangis coba udah melirik kayak gitu ya. Maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much, maybe this thing was a masterpiece, till you tore it all up. Oh ya, yang bikin sedihnya lagi ini bener-bener kayak and you call me up again just to break me like a promise. Dan lo itu ngubungin gue lagi untuk menghancurkan gue seperti janji-janji lo. So casually cruel in the name of being honest. Jadi kayak lo tuh jahat banget atas nama kejujuran. What a songwriter. I'm a crumpled up piece of paper lying here, cause I remember it all too well. Jadi kayak gue tuh udah bagaikan lembaran kertas yang udah acak-acakan nih di sini. Di saat gue kayak gini tuh lo kayak ngehubungin gue lagi buat Oke guys, lanjut ke lirik berikutnya. They say all's well that ends well, but I'm in the new hell every time you double cross my mind. Like, siapa yang bisa move on secepat itu gitu loh. Bahkan di video ini ya, di bagian ini tuh kayak ngeliatin si Shady ini, dia
gak tahu ya, menurut gue tuh entah party atau entah dia ngunjungin ke suatu tempat yang isinya orang-orang yang lebih dewasa mungkinnya dari dia, dan dia tuh tetap ngerasa nggak bisa gitu loh. Atau enggak dia ke party gitu ya, ke acara pesta, tapi dia tetap gak bisa buat move on atau ngelupain gitu, kayak ya gue masih inget loh gitu loh, ya kan, ya kan, yalah. Dan lirik yang paling parah berikutnya adalah he said, if we had been closer in age, maybe it will be fine. You said, if we had been closer in age, maybe it would be fine. Which mean, kalian udah pasti tahu. Artinya adalah, lo bilang kalau usia kita tidak terpaut jauh, gitu kan. Atau enggak, usia kita dekat, itu pasti lebih baik. Kan yang gue bilang awal, usia mereka tuh terpaut jauh. Dan si cowoknya tuh bilang, ya mungkin aja kalau usia kita nggak sejauh ini, mungkin kita bakal baik-baik aja. Terus bilang, and that made me want to die. Like, of course. Terus guys, ini banyak banget lirik yang bikin potek ya. Makanya ini lagu potek juga ya. Adalah, not weeping in a party in bathroom, some actress asking me what happened you, that's what happened you. Ya karena semua masalahnya itu adalah lo gitu loh, masalahnya itu lo gitu. Bahkan ada artis yang nanya, karena si Taylor Swift ini kan ngapus ini ya, apa, air mata gitu ya, di kamar mandi kan, di toilet gitu, kayak lo kenapa gitu, sama artisnya ditanya. Ya karena lo, maksudnya bukan lo artis ya, maksudnya si lo cowok itu gitu, keinget kan, kayak lo dia lagi di party gitu, atau di acara orang dewasa itu, gimana pun dia tetap keinget, karena kan dia bilang you double cross my mind gitu, jadi dia kayak keinget lagi, nangis lagi gitu kan. Tuh, jadi berikutnya juga kayak ngebilangin kalau si cowoknya ini ya, si Jack, Dylan, dia tuh kayak nge-charming si bapaknya gitu kan, dengan apa jokesnya dia gitu kan. Terus kayak minum kopi kayak atau enggak seluruh bahasa lu ya gitulah, kopi kayak on the late night show gitu kan. But then he watch me, maksudnya nih dengerin ya, but then he watch me watch the front door all night willing you to come. Artinya adalah, dan si bapak Taylor ini melihat saya berada di depan pintu yang berharap lo tuh bakal datang. Jadi bapaknya Taylor itu ngeliat si Taylor kayak istilah kayak depan pintu, berharap si cowoknya itu harusnya datang gitu. Lirik berikutnya adalah, he said it's supposed to be fine turning 21. Bapaknya itu bilang harusnya ini menyenangkan, turning 21 untuk usia yang menginjak 21, maksudnya dia baru ulang tahun yang ke-21 gitu. Harusnya itu menyenangkan, turning 21, tapi kenapa lo galau? Lo kan usia 21, harusnya menyenangkan, tapi lo malah galau. Bapaknya aja bilang gitu, salah siapa itu? Tahu kan salah siapa? Ya guys, lanjut. Di sini liriknya adalah, time won't fly like I'm paralyzed by it. I like to be myself again, but I'm still trying to find it. Dan kita bisa lihat di videonya si ceweknya itu, si siapa, Sadie itu ya, dia nggak bisa move on, masih kayak waktu kok kayak nggak bisa gitu loh, kayak ya dia tuh kayak teracuni gitu loh, istilah kayak waktu tuh kok nggak mau ini ya, nggak mau berputar gitu. Maksudnya kok waktu kayak masih di situ-situ aja, seakan-akan tuh dia kayak udah teracuni gitu loh, karena saking dia nggak bisa move on-nya gitu. Jadi Taylor Swift ini banget ya, dari dulu tuh gue amazed banget sama dia, karena dari cara lirik lagunya dia tuh bener-bener gitu loh. Sampai dia tuh bilang, I like to be myself again, but I'm still trying to find it. Gue mau jadi diri gue lagi, tapi tuh gue masih nyari. Maksudnya istilahnya gue kayak, gue pengen kayak gue yang dulu, yang ceria, yang bahagia, yang gitu-gitu ya. Cuman ya karena baru putus kan, belum bisa move on gitu. Jadi ya dia masih nyari kayak, ya istilah kayak cara buat move on gitu. Oh ya guys, sedikit info juga, ini kan lagunya tuh dirumorkan ya, Taylor Swift sama si Jack. Tau kan Jack yang mana gitu kan, tahu lah ya gitu. Kan dirumorkan untuk mereka gitu kan ya. Dan si mereka berdua ini ternyata pacarannya itu baru 3 bulan.
3 bulan aja udah dibikin segalau itu gitu. 3 bulan loh sayang. Oke, di lirik berikutnya nih ya, Taylor Swift ini masih yakin banget nih kalau si mantannya ini masih nyimpan scarfnya dia. Karena liriknya adalah, but you keep my old scarf from that very first week. Ini yang gue bilang kan harus ingetin, karena kan yang gue bilang si Taylor Swift tuh nyimpen scarfnya di rumah si sisternya si Jake ini kan. Dan Taylor Swift tuh yakin kalau si Jake itu masih nyimpen. Kenapa? Karena tersebar foto ini guys, ini scarf yang diyakini adalah milik Taylor, yang bahkan si Jack pun gak bisa ngebalikin gitu loh. Gitu. Lanjutnya itu kan emang terus galau-galau gitu ya kan. Nah setelah itu kita langsung disajiin ke scene yang 13 tahun kemudian. Kita bisa lihat kan dari belakangnya tuh ya kayak, aduh gue udah curiga nih kayak, wah don't say if it's Taylor Swift. Nah terus langsung aja ke bagian yang itu, liriknya adalah, and I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but you lovers stay my age. I mean, kalian tahu kan pacarnya Jack yang sekarang ternyata usianya itu nggak jauh sama usia Taylor Swift yang dulu. Padahal si Jack tuh bilang, Dylan itu bilang, katanya Jack aka Dylan, aka Jack aka Dylan itu bilang kan, kalau usia kita tidak terpaut jauh harusnya kita akan baik, mungkin kita akan baik-baik saja. Dia bilang gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun dia tetap pacaran sama yang usianya 20-an. Yang gak jauh beda sama usia Taylor saat itu. Makanya Taylor bilang, I'll get older but you lovers stay my age. Bahkan dia bilangnya gini, and I was never good at telling jokes. Kayak, gue bahkan gak pandai buat lucon. Tapi yang paling lucunya adalah, aku semakin tua, ya kan? Tapi pacarmu, lovers itu pacar atau enggak, ya kesayanganmu lah gitu, pacarmu tetap di usia gue saat itu gitu, kayak dah. Dan ini yang sedih juga gitu kan, from when you Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. Jadi maksudnya dia udah hancur banget, tapi dia adalah soldier. Maksud di sini tuh kayak apa sih, kayak tentara. Maksudnya diri dia tuh nih udah kuat lagi yang ngebalikin. Dia tuh kayak udah mulai mau move on gitu lah, kayak istilahnya gitu. Yang gue tangkap sih gitu ya guys. Maksudnya returning half her weight itu jadi dia udah masukin, returning kan balik lagi ke berat badan, tapi maksudnya itu bukan berat badan ya, maksudnya dia kayak udah mulai mau move on gitu loh. Tapi tetap aja di sini Taylor Swift nulis lagi, maksudnya itu kan udah sampai di situ gitu. Nah walaupun dia udah mau ke move on, Taylor Swift di sini tetap bilang kalau, nanya nih ya istilahnya gitu ya ke si Jack itu, bilang gini, and did the twin flame burst paint you blue, just between us did the love affair name you too, cause this is city's bare and cold. I remember the first fall of snow and how we cleansed us it fell, I remember it all too well. Maksudnya kayak di ini tuh ya, dari kejadian ini, kejadian yang percintaan yang putus ini gitu, maksudnya dari kejadian yang cinta-cintaan ini tuh, kejadian percintaan kita tuh bahkan nyakitin lo juga gak sih gitu. Karena di series Bare and Cold itu maksudnya kayak, ngerti kan maksudnya di kota yang dingin, bukan kota, maksudnya kayak lo lagi galau banget, hati lo yang bisa dingin tuh maksudnya kayak galau gitu ya istilahnya gitu, yang lo lagi galau, apakah sama kayak lo juga gitu kan. Sampai dia tuh bilang, just between us the love affair name you all too well gitu. Jadi jujur aja deh, di antara kita berdua, apakah dari percintaan kita yang dulu itu, atau enggak dari broken heart, apa sih, kayak putusnya kita ini tuh, apakah menyakiti kamu juga? Just between us, do you remember it all too well? Jadi kayak udah deh antara kita berdua aja, apakah itu mengingatkanmu dengan jelas? Terus dia ngurangin,
ngulangin berkali-kali, ngulangin kayak wah gila, itu sakit banget sih menurut gue yang bagian just between us did love affair man you all too well. Gila gak sih guys lirik itu guys? Kan kalian bisa lihat ya Taylor Swift di sini tuh nyiptain bukunya adalah All Too Well. Oh iya, sedikit info nih guys, ternyata buku All Too Well ini yang pernah Taylor post di Instagram dia, yang ini, ternyata ini tuh dari lirik All Too Well yang 10 minutes version, bahkan kita nggak sadar saat itu, ya iyalah karena kan belum dirilis ya kan. Ternyata itu dari All Too Well yang 10 minutes, dan dia ngeluarin buku warna biru kan All Too Well, dan di sini juga kalian bisa lihat nih warna biru juga, kayak wow Taylor ya kan. Oh ya guys, terus di kredit akhir nih kalian bisa lihat ya di sini nih ya, gambarnya itu her, maksudnya dia si cewek tadi itu Sadie Sink, him, Dylan, oh Brian, ya maaf ya guys kalau salah baca, ya si Dylan tau kan. Terus her later on Taylor Swift, maksudnya her berikutnya, maksudnya ketika udah dewasa ada Taylor Swift, dan him later on Jack Lion. Taylor, I know it's not Lion. Lion. We all know Taylor, we all know. Ya guys, seperti yang gue bilang kan, album Taylor Swift yang Red itu emang banyak banget lagu galau gitu. Terus semenjak lagu yang 10 minutes version dikeluarin tuh bener-bener kayak seluruh orang yang dengerin tuh ya, hampir seluruh dunia itu bener-bener segalau itu, dan bahkan gue pun segalau itu. Oke guys, jadi itu dia menurut gue ya dari lirik dan cerita dari 10 minutes version. Maaf banget kalau ada kesalahan sekali lagi, dan kalau ada kekurangan atau kalian mau nambahin boleh banget tulis di kolom komentar ya, sama-sama Swiftie atau Swiftie yang baru, atau yang kalian tahu kayak enggak kok itu salah gitu kan, boleh komentar di bawah, kita ngobrol bareng-bareng nanti. Oke? Thank you for watching guys, bye bye.